alhamdulillah wal kurma wal izzah. Jamaah pengawasan Senin malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sembari mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara-negara maju yang kita kenal sekarang seperti halnya Jepang, Amerika dan seterusnya ternyata menyimpan banyak hal yang tidak kita ketahui sebelumnya maupun sudah kita ketahui. Di antaranya adalah tingkat kecemasan, tingkat frustasi, tingkat bunuh diri di negara tersebut sangat tinggi. Bukan karena faktor kurang finansial, bukan karena faktor kurang pekerjaan, bukan karena faktor kurang fasilitas, namun karena kurang apa, Pak? Kurang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas muslim penduduknya. Namun mohon maaf, kehidupannya tidak ideal, bahkan jauh dari kata layak. Namun mereka dipikirkan oleh para pakar, setiap hari memikirkan, yang dipikirkan tetap santai, masih bisa ngopi, ngudut, kadang nggak tahu bisa mau dimakan apa, tetap santai. Tidak ada berita kematian, bunuh diri maupun selanjutnya. Kalau dipikir, berarti yang kira-kira salah itu siapa, Bang? Jadi kalau bicara bunuh diri di negara kita layak bunuh diri banyak, karena semuanya itu tidak tercukupi secara mutlak. Namun ada satu hal yang membuat di antaranya negara muslim tersebut tetap bertahan meskipun goncangan, himpitan menerpa mereka, yaitu apa, Pak? Rahasianya kenapa mereka kuat bertahan? Karena ada iman. Iman ini menarik, Pak. Banyak dibahas, dikupas oleh di beberapa pertemuan di tempat kajian. Namun kalau kita pahami secara sekilas, cara kerja iman itu unik, Pak. Ketika orang sudah melekat iman di hatinya, itu terkadang logika tidak masuk akal. Contoh ya, pada tahun 1258 Masehi, tahun berapa, Pak? 1258 Masehi. Kaum muslimin mengalami masa-masa tergelap sepanjang sejarah, Pak, yaitu jatuhnya khilafah Abbasiyah di Baghdad. Kalau sekarang itu Baghdad itu mana, Pak? Irak, Pak. Sampai dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan Sungai Tigris itu, Pak, yang kita kenal sekarang, tidak lagi mengalirkan air berwarna semestinya, namun berwarna hitam pekat karena jutaan dulu dibakar, dilarut, dibuang ke sungai. Bahkan warnanya merah karena banyak ulama-ulama dibantai di sungai tersebut. Kalau kita tanya siapa yang meluluhlantakan khilafah Abbasiyah di Baghdad tersebut, Pak? Siapa? Dinasti Mongol. Mongol itu sekarang di mana, Pak? Dekat Cina, Pak. Dipimpin siapa pada saat itu, Pak? Sinten, Pak? Dipimpin oleh Hulagu Khan. Siapa, Pak? Hulagu Khan, yaitu cucunya Genghis Khan, Kubilai Khan dan Hulagu Khan. Jadi kakeknya itu Genghis Khan, anak itu Kubilai Khan, putunya namanya Hulagu Khan, membawa pasukan ratusan ribu dari Mongolia merangsek masuk sampai kawasan timur, yaitu daerah Baghdad, terus Damaskus, Suria, Siberia, semuanya diluluhlantahkan. Lalu penaklukan tersebut terus merambah ke arah timur, yaitu yang disasar adalah Palestina. Nanti kalau Palestina direbut,
berhasil jatuh di tangan Mongolia, maka akan masuk ke daerah Madinah dan Mekah. Tapi karena kuasa Allah, Pak, ya, ada satu pertempuran menarik namanya pertempuran Ain Jalut. Pertempuran apa, Pak? Ain Jalut. Itu daerah Palestina. Daerah Palestina namanya Ain Jalut. Pada saat itu tersisa cuma satu kekaisaran kekhalifahan yang menjadi mercusuar umat Islam setelah runtuhnya khilafah Abbasiyah di Baghdad, yaitu kekaisaran atau khilafah Mamluk. Khilafah apa, Pak? Mamluk. Mamluk itu berasal dari kata Mamaluk atau dalam terjemahan artinya budak. Jadi para budak-budak tahanan perang itu dididik, ditempa, dijadikan kesatria untuk menjadi mesin perang. Dan itu benteng terakhir umat Islam. Di mana pusat kerajaannya saat itu? Di Mesir. Jadi tersisa satu negara itu Mesir. Mawal mengatakan kalau ini Mesir nggak bisa kita rebut, kita nggak bisa masuk ke daerah Palestina. Karena Mesir dengan Palestina kan sebelahan, Pak. Sebelahan. Maka dikirimlah surat dari Hulagukan kepada Kaisar atau Sultan Mamluk. Namanya Saifuddin Qutus. Siapa, Pak? Saifuddin Qutus. Qutus itu artinya serigala galak. Karena pada saat itu Saifuddin Qutus itu sebenarnya bangsawan. Cuma karena keluarganya dibantai, meninggal, beliau lari ke Mesir. Maka beliau berhasil mendirikan kerajaan. Bayangkan, Pak, dari budak sampai punya kerajaan. Jadi kerajaan tersebut dipimpin oleh para budak. Namanya Saifuddin Qutus. Ketika beliau dijual jadi budak, dinamai Qutus, yaitu sebagai serigala galak. Saifuddin Qutus naik tahta ketika masa genting, yaitu masa ketika invasi Mongol sedang besar-besarnya ini melanda ke daerah timur tengah. Dikirimlah surat tersebut kepada Saifuddin Qutus yang isinya adalah kurang lebih, kami bangsa Mongol, kami siap meluluh lantakkan siapapun yang kami jumpai. Maka mohon kalian menyerahkan diri tanpa syarat sebelum kami menjadikan kalian seperti Baghdad yang sudah rata dengan tanah. Mendengar hal tersebut yang dilakukan Sultan Saifuddin Qutus bukan malah takut, namun apa-apa utusan tadi dibunuh, dipenggal kepalanya ditaruh di gerbang Kairo. Dan harapan apa-apa tidak ada pilihan lain, tidak ada kata menyerah, melainkan harus berperang sampai titik darah menghabiskan. Itu seperti halnya kita menantang Amerika saat ini, Pak. Negara kecil kok ngecek perang Amerika. Itu pada saat itu para amir atau para petinggi itu sudah mulai terpecah karena susah ini melawan Amerika ini. Kita negara kecil. Tapi sebelum penyerangan tersebut berlangsung, ada salah seorang saudara Hulagukan namanya Birke. Namanya siapa? Birke. Dan ini memang klan Klan Kan. Di belakang itu kan. Jangan-jangan Sarukan juga termasuk ya. Saya nggak tahu kalau ada kan apa ya. Birke Kan ini, Pak, ternyata beliau meskipun Mongol, tapi beliau termasuk orang Mongol pertama yang masuk Islam. Jadi beliau juga termasuk cucunya Genghis Khan. Ini juga penguasa di daerah Gurbe, kalau sekarang daerah Siberia atau Rusia Selatan. Tapi beliau memeluk Islam ketika sudah sampai Uzbekistan saat itu. Beliau bertemu seorang syekh, namanya Syekh Bakarsi. Beliau masuk Islam, membela Islam. Terus beliau pada saat saudara kita di Mongol mengatakan Baghdad, beliau berjanji, demi Allah saya akan menuntut balas jutaan nyawa manusia yang tidak bersalah tadi. Karena apa? Bukan dia masih saudara. Jadi beliau nggak ikut nyerang, meskipun satu saudara, tapi karena beliau orang beriman, yang berangkat itu saudaranya. Maka tatkala ingin lanjut penyerangan kedua, beliau mengirim surat kepada Sultan Saifuddin Qutus, yang mana artinya apa? Bersekutu untuk melawan pasukan Hulagukan. Qadarul masyafa'ala di tengah perjalanan, saudaranya Hulagukan namanya Mongkekan meninggal. Maka menurut kebiasaan atau tradisi Mongolia, ketika ada raja yang meninggal, maka prosesi pemakaman. Maka separuh pasukannya ditinggal di daerah Syam, daerah Damaskus, separuhnya dibawa pulang ke daerah Mongolia.
Nah, itu saat tersebut dimanfaatkan oleh Sultan Saifuddin Kudus untuk apa? Menyebut kemenangan. Jadi disiapkan di satu daerah namanya Ain Jalut, daerah Palestina. Berarti dari Mesir pasukan iring-iringan ke Ain Jalut untuk menjemput pasukan Mongol yang ada di daerah Syam. Tersitulah pertemuan besar-besar di situ. Inilah Ta'ala atas izin Allah kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin lewat yaitu Kesultanan Imam Mamluk. Yang dipimpin siapa tadi Pak? Sultan Saifuddin Kudus. Nah, pertanyaannya bukan itu. Tapi sebelum penyerangan tersebut terjadi, ternyata sudah ada persaingan dari dalam antara Hulagu dan Birke. Karena yang Hulagu ini dia penganut Buddha, yang Birke ini menganut Islam. Jadi perang internal dulu. Ketika perang internal ini berlangsung, otomatis kan kekuatannya melemah dari dalam. Itu kalau nggak kesan Gusti Allah, Pak. Kalau nggak Allah menetapkan iman di dalam hati Birke, mungkin umat Islam udah nggak tahu Pak saat itu gimana. Tapi karena sudah Allah pilih, diambil satu bangsanya kan, karena Islam, jadinya nama Pak, serangan besar invasi Mongol ke daerah Palestina tidak terjadi. Itu artinya terjadi, nanti berhasil ditaklukkan Palestina, nanti masuk ke Madinah, hancur Pak. Nanti akan terulang kembali seperti zaman yaitu pasukan Abraham. Maka iman tadi Pak unik ya, itu bisa nempel kepada siapa saja, di mana saja, dan waktunya bisa kapan saja. Awalnya bukan Islam, ya bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, jauh dari Arab, tapi ketika sudah nancap iman ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, langsung semuanya dicurahkan daya upaya untuk apa? Membela agama Allah. Maka itu terjadi masalah kita hari ini Pak, bukan karena kita kurang sesuatu, nggak punya sesuatu, nggak bisa apa-apa, tapi mungkin boleh jadi kurangi iman. Nah sekarang pertanyaan pentingnya Pak, iman itu apa? Iman itu apa? Ada yang tahu Pak? Percaya sepenuh hati. Terus Pak, selain itu, yaitu beriman kepada Allah, malaikat ya. Tapi makna kata iman itu apa gitu loh? Kalau nanti beriman kepada siapa kan banyak ya. Tapi iman itu apa? Iman. Ya. Masya Allah, luar biasa nih Pak. 100,5 Bapak menawar nih. Jadi iman itu tiga Pak. Tasdikun bil qalbi. Jadi hati itu kudu membenarkan, meyakini sepenuh hati. Enggak boleh separuh Pak. Serek sedikit pun keraguan enggak boleh. La roiba, jadi tidak boleh keraguan sedikit pun. Yang kedua apa Pak? Iqraru bil lisan. Ini diucapkan, cuma yakin tuh orang gelap syahadat. Kira-kira Islam bukan Pak? Bukan syahadat. Makanya dia kok mau menyebut Islam harus syahadat. Terus yang terakhir apa ketiga? Al-amalu bil jawari, yaitu beramal dengan anggota dan kita kok imun sholat dari Pak Simpon yang Mekah pulau bakar rakyat anteng tuh owi pulau wis ilang kok sholat kalau kan iling ajaran iling orang kita gerakan orang kita sujud orang kita ruku ini iman bukan Mbak kira-kira kurang baru dua nanti harus tiga. Jadi pertama apa? Meyakini sepenuh hati. Yang kedua mengikrarkan secara lisan. Baru yang terakhir pembuktian secara fisik. Nah, kalau nanti kita sudah tahu definisinya, Pak, Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Sudah mengucapkan, sudah meyakini, sudah melakukan, tidak. Nanti Allah akan menguji untuk membuktikan ini beriman atau tidak. Kalau cuma sebatas pengakuan itu mudah, Pak. Tapi diuji, benar wara itu, iman wara. Makanya dalam hadis disebutkan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Jadi kalau panjenengan kok dicintai Allah, Pak, itu bukan jenengan diberikan kemudahan, justru malah kan diberi kesulitan. Menurut kita ada, menurut kita diberi surat cinta,
beri sakit. Ada orang itu mengatakan, ya Allah, mati ya Allah, kopi lorone, kemudian mati besok loro terus. Ternyata lalu sudah mati, Pak. Ujian. Ada juga mungkin ujian kerjaan, kok angel memiliki golek sing haram ya iso sing halal lagi deh. Terus bahasa sing halal, sing haram ya angel. Nanti ujian intelektual. Wis ngaji ku sprena-sprene kok kan. Ora prospek, ora pinter-pinter, ora akal-akal, ora iso-iso. Diuji, Pak. Wong teko, Pak. Terima kasih. Ini wajib. Sarungnya warnanya apa, Pak? Ecinya putih apa gitu? Putih. Jadi ibetalah. Jadi Allah benar-benar akan mengujinya, Pak. Diuji teman, Pak. Tapi kalimat ujung hadisnya apa, Pak? Jika si hamba tadi kok kerso ya urun, Allah akan meridhoinya, Pak. Jadi dikersake urung hafal, alhamdulillah, betul-betul yang penting kayak mau bisa makan ngaji, super apal-apal, seperti bisa istiqomah meskipun para pinter-pinter, karena juga diberi izin kesehatan, orang mari-mari, loro, terus yang muka derajatnya itu mendapatkan kenapa Pak? Ampunan karena dosa-dosanya dihapuskan. Jadi semuanya itu baik. Mohon maaf. Sementing nama Pak kudu itu. Makanya ada doa itu raditu billahi robba. Itu kalau lisan gampang Pak. Seorang berdoa itu ya raditu billahi robba. Pasti uji teman orang itu gelas ya itu. Makanya di dalam suratul Bayyinah ayat terakhirnya adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Siapakah mereka itu? Dzalika liman khasya rabbah. Itu ketika Gusti Allah itu insya diri itu dan jangan itu. Makanya para hadirin dirahmati Allah di dalam diskusi itu hadis yang sangat panjang sekali Pak ya. Kurang lebih adalah Allah memberikan adem-ademan Pak kangge napa hamba-hambanya. Di antaranya adalah ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka lil ibadah. Sesungguhnya aku telah menciptakan engkau sekalian untuk napa? Ibadah. Fala tal'abu. Maka janganlah kalian main-main. Karena tujuan awalnya apa Pak? Ibadah. Boleh kita mencari nafkah, mencari karir, mencari ilmu, semuanya boleh. Halal ya. Yang penting tujuannya ibadah. Bukan cuma untuk main. Selanjutnya normal ya, ketika Allah mengatakan ketika Allah sudah menjamin rizki yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mintulah rizqoka salah tas'am. Allah sudah menjamin rezeki panjenengan, Pak, maka jenengan jangan soyo, jangan ngoyo, terlalu capek. Ini bukan anjuran bagi jenengan karena kerja, Pak, santai-santai banget. Maksudnya apa, Pak? Jenengan tetap bekerja, tetap berusaha, cuma hatinya apa, Pak? Pasrah dan tawakal. Jika panjenengan kuat seperti itu, kan, maka apa kata Allah? Arwahtu qalbaka wa badanak. Maka Allah akan mengistirahatkan, merehatkan hati panjenengan dan badan panjenengan. Awalnya boleh kesel, boleh capek, tapi hatinya tenang. Ada orang Pak wis capek kabeh, akhirnya tenang kok. Ono juga wong capek luar biasa, tapi sekarang rumah kita tenang. Karena yang paling penting apa Pak? Kata wa in anta, jika panjenengan rodita bima kosan tuhula, panjenengan ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada panjenengan, maka Allah akan merehatkan badan panjenengan. Tapi wa in anta lam tarda bima kosan tuhula, jika jenengan kok buatan ridho kalian kenapa Pak? Pemberian yang Allah berikan, bahwa izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, la musallitan la alika dunya, sungguh maka Allah akan menguasakan dunia kepada panjenengan, tarkudu fiha rabbul wuhushi fil barriyah, sebagaimana binatang buas dilepas di
gurun yang luas mencari mangsa. Sumala yakunu minha illa ma qasamtuhu la. Kecuali apa jenengan sampai ke ngomong cuma bakal dapat sesuai yang jenengan dicatatkan. Jadi wis meh kerjaan berat kayak ngopi ya nggak nulis gitu saja. Kalau apa fokus pada ikhtiar saja. Dan ternyata Pak di bawah hadis ini mengatakan sesungguhnya Pak Allah itu sangat-sangat mencintai panjenengan. Maka dengan segala hak dan keunggulan yang punya Allah milik terhadap jiwa panjenengan, maka cintalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak. Jadi saat dereng jenengan mencintai Allah Pak, Allah sudah mencintai panjenengan. Wa huwal ghafurul wadud. Surat apa? Al-Buruj. Benar-benar wadud itu benar-benar mau kasih sayang Pak. Bahkan di ayat yang lain innallaha bin-nasi la raufur rahim. Benar-benar akeh tur gede apa Pak? Welas asih. Gimana gak welas asih Pak? Allah mengatakan Allah tidak pernah jangan tanyakan rezeki panjenengan besok. Sebagaimana Allah nggak pernah bertanya pada jenengan besok jenengan meh amal apa? Jenengan pernah ditanya nggak Pak? Besok meh sholat Allah, meh maca pira? Kan nggak pernah lagi. Itu sebagaimana ketika juga mengatakan besok kita akan dapat apa? Tidak usah. Makanya di sini ada dua orang yang mana saling bertolak belakang. Ada al-ghafil, ada al-aqil. Siapa itu al-aqil? Yaitu orang yang berkata besok apa yang akan Allah berbuat terhadapku? Mada yaf'alullahu bi. Jadi besoknya Gusti Allah menggawe aku tuh apa gitu. Apakah besok saya akan bangun? Apakah bisa akan tahajud atau kalau bisa ngaji? Tapi kalau orang yang ghafil atau yang lalai mengatakan apa? Mada aku godan. Mada fa'alullahu godan. Mada fa'alu godan. Apa yang akan aku lakukan besok? Jadi kalau kita mengatakan oh, aku seakan-akan apa? Kita itu sutradara. Padahal kita itu apa? Aktor itu di perjalanan ada pemilih skenario. Makanya manut naon kalau kita mah sutradara. Maka pas panjenengan Pak, coba dipikir Pak tadi, panjenengan punya satu nikmat yang sangat besar sekali, yang sekarang kita lupa, bahkan nggak pernah kita berdoa. Yaitu nikmat apa? Bisa bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Kita pernah minta nggak Pak? Ya uang bisa minta ini aku ya, bisa sehat badannya kalau orang loro belas. Kata nggak pernah terbesit sama sekali Pak. Yang kita minta malah muka-muka iso tangi tahajud Jawa kata-kata ini. Ya muka-muka iso witir ora tangi. Ya muka-muka iso kuliah ora iso. Ya muka-muka iso ngaji ra telat ya telat kan. Berarti kata gagal semua Pak. Tapi ya doa sebenarnya nggak pernah kita panjatkan, nggak pernah kita minta, malah memberi cuma-cuma. Bukti nama Pak, Allah itu sangat nggak mengasih Pak. Sudah banget tahu apa yang menjadi kebutuhan panjenengan. Sebelum panjenengan sendiri tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi jenengan ngerti nek apa Pak? Allah Maha mengetahui. Maka di dalam suratul Mulk atau Tabarok ada ayat mengatakan Allah berfirman ala ya'lamu man khalaq. Di depan saya Pak itu ada bakso. Terus ke depan lagi ada pohon mangga. Ke depan lagi ada bangunan. Ke depan lagi ada bangunan sampai ke depan lagi saya nggak bisa mengetahui ada apa. Nah, keterbatasan kita atas pengetahuan Pak. Itu kenapa Pak kita terbatas pengetahuan kita Pak? Karena jarak pandang kita terbatas. Pak Edi bisa melihat apa yang beliau lihat, tapi yang jauh di sana kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Maka definisi tahu kata Allah itu apa? Yang menciptakan. Kalau orang yang menciptakan itu yang paling ngerti. Jenengan sama anak panjenengan Pak, itu beda Pak. Jenengan menaruh uang atau emas 74 kilo Pak ya, dilebok gini, tembok Pak ya, ditutupi lemari. Anak panjenengan rumsi karo ngerti. Karena apa Pak? Yang menciptakan siapa? Jenengan. Ditempelkan di situ. Maka definisi yang mengetahui adalah mereka yang menciptakan. Jenengan menciptakan ruang khusus ini kan rangka saya tidak diketahui orang lain. Saya bisa mengakses siapa yang panjenengan. Maka semua ketidaktahuan kita Pak atas segala takdir yang kita jalani kapanpun dimanapun sampai
seperti apapun itu murni karena kita bukan pencipta. Cuma kadang kita terlalu menyembah hawa nafsu itu seakan-akan apa? Kudu niku ya wajib ya. Ada anak 4 tahun masuk minta dibeliin HP. Kira-kira jenengan sebagai simbah yang baik dan dermawan mengabulkan nggak Pak? Cah 4 tahun jalur HP. Ya buatan Pak. Kenapa Pak? Kalau nggak dibeli Pak, jenengan mampu membeli. Bisa bahkan lebih baik memberinya. Karena belum saatnya. Allah juga tahu, terkadang menunda setiap permintaan kita bukan karena kita nggak pantas, tapi belum saatnya. Jenengan belum dikasih hafalan Al-Guru itu yang saatnya yang jose. Mau nggak sombong, mau hafal situ wis karena duwe hafalan akeh. Digo situ kelawan kabeh. Benar takdir Pak. Positif saja Pak. Positif. Kok urung melafatkan huruf itu urung iso, kira teliti Pak. Mau nak pinter agak teliti situ biasanya Pak. Kayak fase-fase oke kayak monsonya ketemenannya Pak. Sing lain salah kan? Salah kan? Makanya kadang mohon maaf kesolehan itu membawa problem. Kadang Pak, kadang iso fase situ nyalake kabeh Pak. Ada itu salah, komatnya salah, ada salah, sholatnya salah. Padahal dia ya salah kabeh Pak ya. Ngaji situ langsung iso nyalake wong li. Terkadang Pak. Jadi kesalahan kadang bisa melahirkan keangkuhan kadang. Makanya para hadirin sekalian, setelah kita tahu problemnya bahwasanya yang namanya orang hidup ya pasti banyak ujian. Ujian di sini bisa berupa dua kata Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian kata Allah itu bentuknya bisa keburukan maupun kebaikan. Jangan dikira kebaikan itu baik Pak. Itu ujian loh Pak. Jenengan disanjung-sanjung, masya Allah hafalannya kan bacaan pinter, teorinya ngerti asal hal ini, aku pinter kabeh. Itu dikira prestasi Pak. Itu ujian Pak. Ngomong merawat cabut, kalian kabeh. Allah, apa nih kalian kabeh. Mungkin nggak Pak? Mungkin sekali Pak. Itu saya melihat langsung Pak. Ada lebih pinter sekali ngomong disebut tidak tersisa sama sekali. Bisa saja Pak. Allah dengan segala keagungannya meminta apa yang telah beliau beri. Itu berupa kenikmatan Pak Arif. Apa merasa keburukan Pak? Sangat-sangat ujian. Jadi semuanya itu Pak berbalut ujian. Tapi menariknya Pak Hadirin di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2959 Nabi bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Ajaib Pak, perkara orang mukmin. Napa? Inna amrohu kullahu khair. Jadi segala perkara orang beriman itu Pak, yang mukmin itu kabeh itu sae. Semuanya itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Jadi itu nggak bakal panjenengan jumpai dimanapun berada kecuali hanya jenengan jumpai kepada siapa? Orang yang beriman. Apa bentuk ajaibnya Pak? In asobathu sarra syakoron. Jika suatu kebaikan menimpa atau kesenangan menimpa kaum mukmin tadi, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Itu baik baginya. Wa in asobathu dharra, jikalau menimpa orang mukmin tadi apa? Kesusahan, kegelisahan, kecemasan, sotaro, itu bersabar. Fakana khairan. Jadi pilihannya cuma dua Pak. Sabar, syukur, sabar. Maka inti dari takwa Pak, kalau diperes cuma dua. Takwa itu apa? Sabar dan syukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi derajat paling tinggi takwa itu apa Pak? Orang bersyukur Pak. Jadi syukur itu di atas takwa Pak. Orang bakal benar-benar syukur kecuali apa Pak? Sudah pasti bertakwa. Bahkan syukur di sini terbagi jadi dua. Ada syukur kepada manusia, syukur kepada Allah. Mana yang didahulukan Pak? Syukur kepada manusia Tuhan atau kepada Allah? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Jadi nak orang nggak bisa bersyukur, terima kasih karena manusia Pak. Itu nggak bisa syukurkan Gusti Allah Pak.
Memang panjenengan mau iso dados mekaten ngadeg dhewe, Pak. Panjenengan ora disusun ibu panjenengan saat itu, panjenengan ora iso sampai semini, Pak. Nah, pada saat itu ibu jenengan ora gelem melelawan jenengan atau enggak menimani jenengan tiba ceglok, ora diselamatke, orang bakal urip ngasih sudah walu, sudah songo, Pak. Umur gede mengatakan nyong sekolah yo golek duit dhewe kok. Nyong kuliah yo beasiswa kok. Ibu bapaknya jalur duit cuma kalau nggak saya ya Allah, Pak itu nyesel nyekolahnya kowe tak bela-bela ini di sekolah dhewe kok. Pak ini karena butuh Pak ya, ini pengapuran tulang harus ujung jalur duit cuma berapa? 300.000 udah dikei Pak. Nah dikata dikei ngomongin apa? Ini tak kei tapi harus menjawab mana? Masya Allah. Wedok Pak. Nah anak sih panas Pak. Ini wedok Pak. Padahal apa Pak? Ketika beliau jebul ning dunia kan ujug-ujug metu tek watu Pak. Saya ngandungi sopo, saya uwe mal-mal sopo, saya bener-bener ora duwe mangan ya sopo kak ibune. Ora krasa wong ora metu tek uwe jebul bisa sombong. Wontone nangis kabeh loro-loro Pak. Nangis yo Pak, tolong iki anakku piye. Susah Pak ini. Makanya pikes lagi aneh dhewe. Nah, anak wong ngono Pak. Mitos endoke dhewe Pak ya. Masya Allah. Makanya jenengan lihat, ini kalau benar-benar bukan mukmin, ora iso Pak, ora iso Pak. Teorinya gampang Pak. Tapi nak mukmin, insya Allah Pak. Maka untuk mewujudkan teori ini harus diuji. Kalau cuma apa yang jenengan baca, jenengan lihat, jenengan dengar itu masih teori. Benar nggak ini beriman? Kayak ujian kesenangan, syukur nggak? Kapan kita mengetahui seseorang itu syukur atau enggak? Lisannya mengucapkan, Alhamdulillah Pak Haji, bisa ngaji, Alhamdulillah siapa, Alhamdulillah reso kabeh tapi isi koma, Alhamdulillah ini terus. Tapi kok nyengok yo karena pinter kok. Gurunya sapa sih ra yo. Yo nanya ora apa iso kok piye, seakan-akan aku dan aku. Padahal di dalam Al-Qur'an yang mengatakan aku itu siapa, Pak? Gusti Allah betul. Itu yang bagus, tapi yang kurang bagus siapa? Iblis. Terus yang kedua siapa? Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Terus siapa lagi? Korun. Jadi kalimat anak tadi aku itu semuanya nggak baik. Kalau mengatakan kok aku itu dia kurang sayang. Tapi kalau alhamdulillah, ya alhamdulillah. Mendino mencapai alhamdulillah. Iso mangan alhamdulillah. Iso turu alhamdulillah. Iso ngadeg alhamdulillah. Iso sujud alhamdulillah. Ruku alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Bukan karena usaha kita. La haula wala quwata illa billah. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana cara menghidupkan iman ini Pak? Sudah tahu definisinya, sudah tahu klasifikasinya, cara menghidupkan gimana? Cara kita mengetahui imannya masih hidup atau enggak? Caranya gimana? Ono radio Pak ya, zaman dulu kan radio Pak ya, dinyalakan, kok ada suara sama dinyalakan cetek, orang suara nih Pak. Kira-kira beda nggak Pak? Saya kresek-kresek ada kemungkinan masih bisa hidup. Ono tanda-tanda nih Pak. Tapi saya cerai kok nggak enak atau mungkin mobil atau motor nah soal nyawa nih tapi kok jebleng si sila dia masih dorong orang nyawa berarti nyawanya ini sama. Nah bagaimana cara kita mengetahui kita dikatakan orang masih ada nyawanya apa enggak gimana? Kan ya Nabi membuat permisalan Pak mudah. Orang dikatakan hidup atau mati itu bukan dia punya nyawa atau enggak, bukan. Tapi siapa? Yaitu masalul ladzi yadhkurunallah waladzi la yadhkurunallah. Masalul hayyi wal mayyit. Jadi kok ana wong urip tenan kita laporan apa Pak? Ingat Gusti Allah tadi? Tidak. Kok ana wong kok ingat Gusti Allah Pak? Berarti setrome sik urip. Hayya sholat. Semuanya ini langsung kaki-kaki berikut langsung ujuk-ujuk nih masjid. Tapi nah orang ono setrum ini di ruang Pak. Iya kata ora krungu, kadang yo krungu kok yo ngomong kok wis adan kowe ora anu gawe kok. Wis tangan sik klopot oli wis
kotor kabeh musuhan angel iki semua orang ada. Jadi di rumah kita kenapa lakon-lakon Allah tadi akhirnya langsung urip. Disetrum sithik langsung semprikut. Bahkan saat burung ini buka isi terakhir assalamualaikum wassalamu alaikum melek lah. Saat derengnya subuh semprikut lah. Maka koneksi kita dengan Allah dikatakan orang itu otomatis adalah yaitu zikir. Kalau selagi orang masih zikir kepada Allah, yaitu memperbanyak kalimat tauhid, kalimat thayyibah, itu artinya urip, Pak. Tapi kok wong ora pernah zikir, Pak, ora pernah ngiling Allah itu Gusti Allah. Niku dikatakan seperti mayit berjalan, Pak. Karena apa? Wis ora nyawane. Jadi nyawanya seseorang itu, Pak, ada pada zikir. Kok wong sing iso nyebut Gusti Allah, ilang Gusti Allah, senantiasa napa, Pak? Kesandung sithik ngucape Allah. Umat sithik sirah ngucap Allah. Kelalen sithik nyebut Allah. Semuanya apa Pak? Kembalikan kepada Allah. Wadkur rabbaka idza nasi, semua dibalikin Gusti Allah. Berarti artinya panjenengan semua masih apa? Hidup. Tapi kalau ngomong kok urip mlaku-mlaku ya bahkan duwe anak, ya duwe apa-apa, tapi kok ora eling Gusti Allah, Pak. Berarti itu orang mati, Pak. Mati apa? Bukan nggak punya nyawa tapi nggak akan dikeruahnya. Maka seberat apapun masalah panjenengan, sehebat apapun guncangannya, kok isi Allah Gusti Allah di dalam hati panjenengan, maka itu masih ada kebaikan. Maka pas saya baca di artikel, kenapa Jepang kok tingkat stresnya tinggi, Pak? Karena di sana itu ya tadi, Pak, hatinya itu kosong, Pak. Benar-benar kerja, ketika ada masalah, harus curhat. Nah, curhat karo wong, karo psikolog, karo tenggorek. Makanya apa yang dipilih Jepang? Bunuh diri lebih mulia, kamikaze, terhormat. Kalau orang Muslim nggak seperti itu, Pak. Kita selalu cerita karo tanggone, karo borone, itu supaya menenteramkan, padahal orang solusi. Apabila surat kali Gusti Allah. Seperti malam ya, atau di tengah-tengah doa-doa kita. Makanya iman ini harus kita jaga, Pak ya. Alhamdulillah sudah diingatkan sepekan sekali oleh para khotib, Pak ya. Tapi masalah kadang ketika baru duduk khotib atau mengunggah itu kita wis ganti doa ya bismillahirrahmanirrahim surah Ahmad ya. Tangan-tangan merokok khutbah kok cepet tenan sih orang khutbah orang ternyata langsung flop Pak ya. Makanya sebelum khutbah usahakan ya koilulah dulu itu tidur siang meskipun sedikit. Bagi yang mampu Pak ya biar nopo bisa mendengar khutbah. Diingatkan setiap pekan masuk bulan suruh nopo meningkatkan iman dan takwa. Moga-moga dengan iman dan takwa tadi Pak ya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhir. Karena nggak ada jalur apapun kebahagiaan melainkan hanya bisa digapai lewat iman dan takwa. Jadi panjenengan sudah beriman, sudah bertakwa, tinggal apa? Sunnas takim, yaitu apa? Istiqomah. Jangan peduli apapun, Pak. Ojo ndelok spion, Pak. Iman. Pokoknya maju terus. Spionnya copot mohon, Pak. Benar nek kamu guri, Pak. Jenengan maju mawon. Kul amantu billah sunnas hakim wis beriman wis madep gitu aja Pak. Wis apapun keadaannya jenengan khusyuk atau enggak, diterima atau buruk, fasih atau enggak, hafal atau enggak, bisa atau ora, carry Pak. Yang penting wis istiqomah dulu. Nanti lambat laun insya Allah ditolak oleh Gusti Allah. Penutupnya bagi sebelum kita tutup. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 196. Surat apa Pak? Al-A'raf ayat 196. Allah berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya Pak, penolong kita Pak, murni satu-satunya Pak, yang bisa diminta kita bantuan hanyalah Allah. Siapa Allah Pak? Yaitu yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Ujung ayatnya apa? Wa huwa yatawallas sholihin. Dialah Allah yang apa Pak? Wopeni, ngasuh, ngerawat, menjaga siapa? Orang-orang soleh. Maka jika panjenengan ingin diopeni Gusti Allah, ingin dirawat, ingin dijaga, ingin ditolong, ingin di semuanya kok dibantu Gusti Allah, caranya mudah, yaitu apa Pak? Tingkatkan kesolehan. Maka dengan panjenengan menghadiri majelis, membaca Quran, sholat jamaah, itu semua dalam rangka apa Pak? Menuju kesolehan. Moga-moga tengah masalah tersebut, jenengan semua ditolong Gusti Allah.
Muga-muga panjenengan anak turun ditolak Gusti Allah. Wongko ana saate Bang ya, ana saate kadang kepundur, ana saate jabatan enteng, ana saate kok lemah. Tapi nasi ngopen Gusti Allah, Pak. Wong tuane si yatim wis ora kabeh, Pak. Iya ana mlaku dhewe, Pak. Tapi nara dokane Gusti Allah, wong tuane digruk loro-loro nih, Pak. Tapi ya wong senjempane, Pak. Padahal wong tuane nunggoni. Maka yang dibentuk pertama kali adalah apa, Pak? Kesolehan itu. Maka jalur-jalur kesolehan tadi mohon jangan ditinggalkan. Apapun keadaannya, Bismillah panjenengan semua mantap mawon Pak ya. Jadi ini dalam rangka untuk apa? Menuju kesolehan. Jadi jangan menyuruh orang itu soleh dulu, tapi solehkanlah diri kita terlebih dahulu. Moga-moga dengan barokah tersebut kita semua ditolak Gusti Allah. Maka kan Bang ya, mohon dilanjutkan moderator. Salah guru dan nabi asais dari aswa. Bapak dengan saya sekarang. Menuju saya ketika itu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan membuka tempat kami persilakan. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan telah disampaikan dari tiga pertanyaan. Okay. Yang satu, sampai sekarang umat Islam itu ditindas oleh orang-orang non-Islam atau orang kafir. Maksudnya gimana apa Allah tidak melindungi kepada umat Islam tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada orang menghafal Al-Quran termasuk saya, sulit tidak hafal-hafal sampai mati. Apa kita mendapat tuntutan Rasulullah di akhirat nanti? Yang kedua, yang ketiga, kalau tidak salah yang membenarkan dari ini. Syukur itu adalah takwa paling tinggi. Kok bisanya pada umumnya bahwa takwa itu menjalankan perintah-perintahnya yang menjauhi larangan. Yang saya tanyakan tersebut bahwa syukur kok bisa dijadikan takwa paling tinggi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama Pak, kenapa umat Islam banyak cobaannya Pak? Pada awal era Islam muncul Pak, yaitu di bawah Nabi Muhammad SAW, itu perang Badar Pak. Perang Badar itu perang penentu Pak, antara hak dan batil, atau diistilahkan Quran itu Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Saat itu sampai Nabi itu kenapa nggak bahasanya kayak mengancam kalau Gusti Allah. Ya Allah nek memang orang dimenangi panjenengan itu iso meneh ora ono sing ibadah kali jenengan entek karena apa? Umat Islam saat itu cuma segitu jumlahnya. Lah nak perang mati kabeh wis umat Islam tutup. Ya sisi basar yang Nabi ini pasti ada Pak sebagai manusia. Jangan dikira kan kok Bismillah oleh Pak enggak, tetap ada perasaan ada. Tapi apa yang Allah berikan? Yaitu kemenangan. Jadi murni Pak agama ini gimana? Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun musyrikun. Jadi orang-orang tidak beriman tadi, Pak, mereka ingin memadamkan cahaya Allah lewat mulut-mulut mereka, Pak. Aja beriman karo kae wong edan, dhewe dukun, dhewe toh
tukang dongeng itu nabi loh Pak, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan pendongeng. Nabi loh bayangin loh, jenengan aja nggak pernah dikatakan seperti itu loh Pak. Gedabrus saya paling misalnya ngomong ngotot. Ujiannya berkali-kali Pak. Alhamdulillah menang perang Badar. Muncul lagi perang Uhud. Menang atau kalah Pak? Oh, ada perang Uhud? Kalah. Perang lagi. Itu menang kalah. Termasuk saat itu, setelahnya itu umat Islam pernah mengalami kejayaan luar biasa pada masa dinasti Andalusia Pak. Andalusia itu sekarang daerah Spanyol. Islam berkuasa sekitar 700 tahun Pak. Tapi coba kita bayangkan sekarang apa yang kita dengar ketika Spanyol disebut Piala Dunia, Madrid, Barcelona. Dulu tuh Pak, ulama-ulama alumni Andalusia itu luar biasa. Tapi benar-benar dihapus habis total oleh Ratu Elizabeth, Raja Ferdinand. Apakah umat Islam habis? Tidak. Muncul lagi dinasti setelahnya, yaitu dinasti Abbasiyah yang di Baghdad. Dihancurkan Mongol Pak. Dibantai jutaan kaum muslimin. Rajanya itu Pak, Khalifah Musta'sim itu digulung karpet. Lah kavalir itu numpak kuda, injek-injek Pak. Bayangkan Pak, Khalifah itu dipatahkan cara gimana? Orang itu dibantai kan ya? Apakah habis Islam Pak? Tidak. Muncul lagi dinasti siapa Pak? Utsmaniyah. Dari 1453 sampai ke 1924. Sampai kekalahannya apa Pak? Dibagi-bagi entek. Sekarang kita kenal Turki. Apakah habis? Tidak. Agama ini yang merawat itu Allah Pak. Cuma kenapa dimunculkan permusuhan tadi Pak? Gue membuktikan siapa yang benar-benar membela atau siapa yang benar-benar tidak membela. Nah, maka ada kalimat intan sebuah yang surkum. Allah itu nggak butuh ditolong Pak. Tapi kalau jenengan nggak nolong agama Allah, pasti jangan ditolong. Nah sekarang bentuk menolong agama Allah itu nggak perang Pak. Yang jenengan nguripi pengajian, nguripi jamaah, nguripi anak yatim, nguripi apa Pak, santunan itu semuanya. Itu menghidupi agama Allah. Cuma kalau nggak ada orang kayak jenengan Pak, yang menghidupi musola, sepi ya, masih bisa orang yang ngisi, isinya nanti apa? Kebanggaan. Maka kekalahan kaum muslimin itu bukan mutlak. Itu cuma sebagian sunnatu untuk menguji siapa yang benar-benar menolong agama atau cuma penonton saja. Itu Bang ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ditakdir apa Pak, ngapal tapi nggak hafal sampai meninggal. Itu kalau boleh membawa niat menghafal, Pak, meskipun tidak pernah sampai, karena niatnya menghafal, pahalanya kan tetap Pak, meskipun beliau belum sampai derajat status sebagai penghafal. Dan beliau sebagai mayit tadi Pak, mayit yang berprestasi. Karena apa? Ikut menentukan niat. Ada orang itu Pak naik haji Pak. Tapi naik hajinya malah ketika sudah meninggal, dihajikan oleh anak-anaknya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pernah nggak sih bapak ini atau orang tua ini meniatkan ingin haji? Kalau pernah terbesit sekali aja Pak ya, meskipun nggak pernah kesampaian, itu berprestasi. Karena apa? Si mayit tadi ikut menentukan niat. Tapi kok selama hidupnya kok belas ke orang-orang niat sama sekali, nggak tertarik sama sekali, bahkan benci, itu meskipun dihajikan sah, cuma nggak berprestasi. Karena apa? Si mayat nggak ikut menentukan niat. Maka panjenengan sudah menentukan niat, meskipun nggak oleh. Maka menjenengan ngapalan yang surga mau Pak. Jadi doa-doanya nanti di sana aja Pak. Ngapalannya liane sudah apa jenengan kafir di sana Pak. Buat anak-anak kan bebas surga Bapak jawab aja. Aku pengen apa ya Allah. Ngalangi Pak Poni mana ngono sedino ngapa langsung enggak Pak. Buat anak-anak kok. Tapi ngenteni suwi Pak jadi panen. Kita wis panen jenengan ngenteni kok panen lah. Sementing niat dulu bismillahnya takfir ini kono bae. Ora ning dunyo iki. Niatkan dulu Pak, meskipun belum apal-apal. Syukur-syukur kok sithik-sithik ya. Berarti yang terakhir apa Pak? Ketiga Pak? Syukur kenapa kok? Takwa tertinggi Pak ya. Jadi mohon maaf. Saya membacakan ayat itu ayat Al-Imran. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ada di dalam surat yang lain, surat Saba, juz 22 Bang. Allah mengatakan berfirman di dalam surat tersebut, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi amat sedikit sekali hamba-hamba itu apa Pak? Termasuk orang-orang bersyukur. Syukur itu barang langka Pak. Sampai Allah mengatakan apa? Sedikit. Boleh jadi mohon maaf kita nggak termasuk kadang. Karena untuk mencapai derajat syukur Pak tidak mudah.
Syukur itu artinya apa sih Pak? Beriman pandum, betul. Itu secara bahasa Jawa nih Bang. Tapi secara bahasa lebih mudahnya Pak, tasarrufun nikmah li taatillah. Jadi panjenengan Pak bisa mensyukuri nikmat tadi Pak dengan ditasarrufkan, disalurkan untuk nikmat apa Pak, taat kepada Allah, itu syukur Pak. Karena orang mesti Pak, orang diberi nikmat Allah digunakan untuk taat. Saya itu mboten Pak. Yang dua sikil, dua tangan, dua penglihatan, dua pendengaran, kan tidak digunakan untuk taat. Mau giliran saat dua kaki itu mikrosom, ya Allah. Biasanya ditarik ngaji kok orang dulu, saya ini sama weruh, bisa rasa krungu, rasa ngomong. Ada nggak Pak? Ada Pak. Rasa ngomong Pak. Meripati sak weruh. Tapi kalau beliau sudah tahu Pak, itu artilah awalnya bisa hafal. Ada namanya Ustaz Samsuri Jono Pak. Beliau itu juara MHQ ASEAN tahun 2019. Waktu beliau berkunjung ke Pekalongan di Mahat Zaitun Sabit dari Jogja Pak, ke Pekalongan, daerah Alisan itu Pak, ya, daerah mana tuh, Lego Pak. Pas perjalanan pulang daerah Batang sini kecelakaan. Ini buta permanen. Ini butanya itu bukan kayak merem tapi melek, cuma nggak merem Pak, permanen. Tapi meskipun beliau buta Pak, karena sudah hafal Pak ya, beliau tetap bisa lanjut S2 meskipun apa Pak keadaannya buta. Bahkan pulang di Madinah. Nah dipikirkan nanggal Pak. Tapi karena beliau sudah didesain dari awal apa Pak untuk taat kepada Allah, wis penak Pak. Wis buta wis hafal Pak. Lah awake dhewe Pak, ojo ngasih Pak. Bisa kelarin-kelarin no tiga buta piye ngajine Pak ya. Isi merem mentel mek kadang ora merem ya, itu tulisan keselireng tak apa ya, ba atau nun. Karena buta piye Pak. Tapi karena kuasa Gusti Allah Pak, Allah cabut penglihatannya sudah hafal. Ada juga Imam Qaulun, salah satu perawi Imam Nafi. Beliau itu Pak Imam Qaulun tidak bisa mendengar namanya apa Pak? Tunaru, bayangkan Pak, Imam Qori Pak, yang dibaca oleh kaum muslimin saat ini Pak. Orang iso krungu, tapi ajaibnya Pak, Gusti Allah memberikan keistimewaan. Tatkala pengen nyimak setoran murid-murid ya iso krungu, khusus loh, Al-Quran saja Pak. Ada seperti itu. Ada juga Imam Syatibi, pengarang matan Syatibiyah, beliau buta, tidak bisa melihat. Tapi ngerti nak murid pikir dia wudhu, bisa ngecek Pak. Ketika ada orang setoran pertama kali, beliau ditolak, sana mundur kamu belum suci. Muridnya mikir, nah aku subuh kok. Terus baru teringat, oh iya tadi malam aku junub, baru mandi besar. Kira mandi Pak, baru bisa setoran lagi. Bayang loh Pak. Kain nahala tak malam bersoru, melakin tak mampu bulatibis. Syukur jadi saya buta itu bukan mata, kata pihak. Jadi intinya apa Pak? Syukur niku mentasarufkan, menyalurkan semua nikmat yang Allah berikan untuk apa? Lito atilah. Nah itu nggak mudah Pak Selamat. Oh duit akeh, tapi nggak tuh atilah, nggak sedekah, nggak infak, nggak zakat, nggak wakaf, susah Pak. Oh udah kesehatan, di masjid nggak gampang Pak. Apa emang gampang? Jenengan cek Pak jalan sehat kalau minggu Pak, rame nggak Pak? Rame nggak Pak? Rame. Nah jane rame kok Pak, musolanya jenengan orang sesak, orang rasa jane tingkat loro. Tapi kenapa pas dino-dino biasa sakso, wis prestasi, rongso prestasi, padahal jelas rame luar biasa. Pada kemana mereka Pak? Oh mereka samping-samping kabeh Pak, ngarep mburi gue dempet-dempetan, bukan kayak Jojo Pak, tapi sisi-sisiran. Tapi tekan musola nggak Pak? Nggak tekan Pak. Pas kajian di loudspeaker, nah itu syukur di omah, orang belum tekan majelisnya. Maka setiap orang belum tentu bisa diberikan kemampuan untuk apa? Menggunakan nikmat-nikmat hati untuk lito akhirlah. Wong sing penyanyi-penyanyi itu suara nabi daripada EGW Pak. Tapi belum nggak ada mau Quran. Nah di hijrah mau Quran, luar biasa. Ada Pak saya kenalan namanya Sabilal, orang daerah Wiradesa, itu mantan penyanyi Pak. Hijrah nih Quran jadi guru tasik, suaranya masuk melum-melum Pak. Lah vokalis Pak. Coba nak kayak vokalis-vokalis mau hijrah Pak, ngeri Pak. Awet daerah payu Pak. Lu suara api-api Pak. Tapi karena mereka bangga dengan nyanyiannya, bangga dengan hatinya, ya udah, karena tertutup. Maka semua tadi Pak, penglihatan, pendengaran, semua yang diberikan Allah ini Pak, belum tentu setiap orang mampu untuk itu. Makanya ini diletakkan apa Pak? Panggung. Orang bertakwa mampu Pak, tapi bersyukur, kata orang mesti. Tapi kalau sudah bisa bersyukur benar-benar sesuai dengan apa Pak? Definisi tadi untuk taatilah, mesti bertakwa Pak, pasti. Betul nggak Pak? Karena tolak akurnya bukan terima pandung, tapi apa? Tasarrufun nikmah li taatillah. Jadi mentasarrufkan segala nikmat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
teorinya kan maka kita bahas ini kemudian membahas saya perlu kalau di hari istilah kemudian tahu dan istilah lain hanya perlu doa alani saya pun Jasa saya keempat yaitu menentukan sini ada doa yang tadi ini oleh Ustaz Anton Dewi Dodo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwalil wal akhirin wa barik wasallim wa rabbi wa tabaraka wa ta'ala bi sahabati wa rasulil ajmain amin amin ya rabbal alamin. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana nashkurak. Antal muqaddim wa antal akhir biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la karban illa nafastah wa la aduwan illa fadaltah wa la maitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. hanya nanti pada masjid dari